Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di sini Al Fakir ingin menjawab Pak Imad ya. Pak Imad dan kawan-kawan dan Gus Jazuli dan lain sebagainya ya. Ini sejak Ustadz Idrus Romli menjawab tentang nasab Ba'alawi, menjelaskan mengenai nasab Ba'alawi. Lalu di kubu Imaduddin, Pak Imaduddin dan kawan-kawan itu mulai kepanasan teman-teman. Mereka ketar-ketir mendengarkan penjelasan dari Ustadz Idrus Romli. Saya kira mereka akan menjawab dengan tingkat ilmu yang seimbang ya, dengan ibarat atau dalil yang seimbang. Ternyata ya gitu-gitu saja. Dari dulu, dari pertama viral sampai detik ini ya gitu-gitu saja dalilnya, gak ada yang baru. Itu aja diputer-puter. Maka dari itu Al Fakir, saya pribadi ingin mengutip perkataan Syekh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i dalam kitabnya Mughnil Muhtaj dan Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib. Dalam kitab itu dijelaskan begini teman-teman. Wa yunkaru ala man tasadda litadris ya wal fatwa wal wa'dhi wa laysa huwa min ahlihi. Wa yushharu amruhu li alla yaghtarra bihi. Jadi kalau ada orang memberanikan diri mengajar, memberanikan diri berfatwa, memberanikan diri memberi mau'izah padahal bukan ahlinya, padahal dia tidak pakar, bicara nasab padahal gak paham ilmu nasab, maka orang yang seperti ini harus diviralkan memang agar orang-orang tidak tertipu dengan kedunguannya itu. Syekh Hasan Hito bermadhab Syafi'i, beliau pernah mengatakan al-jahil yata'allam wal ahmaq yunakishu bil batil. Kalau bodoh itu belajar kepada para ulama yang sudah pakar dalam ilmu nasab. Tapi kalau ahmak ya dungu, dia akan berkicau ya, akan selalu berkicau mengenai kebatilan, akan selalu membela kebatilan. Nah, ini kan berarti golongannya Pak Imad ini bukan orang-orang yang jahil, tidak bodoh sebenarnya, cuma dungu, selalu munakosyah dengan perkara yang batil gitu loh. Nggak ada habis-habisnya. Jadi begitu. Kemudian begini loh. Perasaan dari kemarin waktu bulan-bulan lalu yang bertemu ya, diskusi di Banten, itu kan saya mengajukan pertanyaan. Kemudian saya kan bilang tuh, akan saya tunggu pertanyaan itu sampai saya ulang tahun. Tapi sampai detik ini kok udah dijawab ya. Mereka itu fokusnya kepada Ubaidillah. Padahal yang Ali dan Husain itu juga saya tanyakan sanadnya dari mana gitu loh. Kalau mereka menetapkan sanad dalam ilmu nasab, Ali dan Husain itu dari mana sanadnya? Kan 250 tahun kosong juga itu. Itu harus dijelaskan semua saudara-saudaranya itu. Jangan fokus cuma Ubaidillah saja. Itu kan terlalu nampak ya kalau mereka ini berlandaskan kebencian, bukan penelitian. Seharusnya saudaranya diteliti juga yang Ali dan Husain itu. Yang akhirnya Gus Jazuli ngak-ngakan itu. Kemudian apalagi? Masalah contoh mereka ini mau mengagung-agungkan Wali Songo. Ya, mau mengagung-agungkan Wali Songo. Kita sebenarnya tidak bahas Wali Songo. Cuma sejauh ini yang Al Fakir tahu, kitab-kitab ulama nasab yang mengifbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah, itu rata-rata dari Ba'alawi. Ini ulama nasab ya, ulama nasab yang tingkat internasional. Itu rata-rata dari Ba'alawi. Kalau cuma ulama lokal atau cuma manuskrip-manuskrip, apa gunanya? Menetapkan mengifbat nasab hanya pakai manuskrip pribadi, manuskrip dari kekeluargaan, apa gunanya? Kan syaratnya menetapkan nasab pertama kan ayyura khatun nasabah kan. Yu'rafu khatuhu wa yatahaqqaquhu. Jadi harus ada yang mentahqiq dari kalangan nasabah. Nasabah yang tingkat dunia kayak Ba'alawi itu loh. Kan banyak tuh ulama-ulama besar yang mengifbat ya, Ba'alawi. Kalau Wali Songo selain dari Ba'alawi ada nggak ulama internasional? Ini pertanyaan ya, pertanyaan. Kalau ada monggo ditampilkan. Itu PR ya bagi teman-teman. Saya juga mencari gak nemu-nemu soalnya. Yang saya tahu penetapan nasab Wali Songo itu hanya dari manuskrip-manuskrip yang tidak ada pentahqiq dari ulama nasab dunia. Kemudian yang saya tahu juga andaikan ada dari ulama nasab ya tingkat lokal gitu. Kalau ulama dunia kira-kira ada nggak? Saya mau bertanya itu ya. Selain dari Ba'alawi ya. Karena yang saya tahu ulama dari Ba'alawi rata-rata yang mengifbat Wali Songo, yang ulama nasabah yang terkenal itu dari kalangan Ba'alawi. Kalau dari selain Ba'alawi saya belum menemukan. Kemudian begini, kalau memang mau bahas ilmu nasab itu, ini kan Pak Imad sama kawan-kawan kan ingin menjadi mujtahid ya, mujtahid mutlak dalam ilmu nasab. Karena ketika ada nasabah yang mengklaim nasabah Alawi itu sahih, itu kan sudah gak diterima. Mintanya sanad beginilah, beginilah. Ternyata Pak Imad ketika dipanggil oleh PBNU, ya gitu-gitu aja dalilnya. Giliran Pak Imad dipanggil oleh PBNU, diklarifikasi, ya gitu-gitu aja dalilnya, gak ada yang berkembang gitu loh. Berarti kan ini menunjukkan kedunguan yang nyata, teman-teman. Yang kemarin-kemarinnya meremehkan Imam Ibnu Hajar, yang kemarin-kemarinnya meremehkan ulama-ulama nasab kayak Samarqandi dan lain sebagainya itu. Kemudian meremehkan para habaib, ya, seperti Habib Ali Asyakron. Ternyata giliran Pak Imad dipanggil PBNU, diklarifikasi, ya dalilnya itu aja. Ya kita tahulah, dari karyanya aja sudah kita tahulah. Bagaimana kehebatan Pak Imad ini dari karyanya itu kita sudah tahu. Kalau memang berani Pak Imad, ayolah, diskusi terbuka. Kalau sampean malu, ya malu, takut kalah, ya monggo, tidak usah di-live kan, tidak apa-apa. Yang penting ada saksi saja. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada,
para subscriber, para netizen yang budiman. Selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Barusan saya dikirim video pernyataan daripada Ustadz Wafi yang informasinya beliau adalah alumni Sidogiri. Namun kayaknya ini video sudah lama, gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya angkat karena ini membuktikan bahwasanya yang menantang debat dengan Kiai Imad itu adalah orang-orang yang pro dengan Ba'alawi setelah terjadinya debat Banten. Kemudian ya, yang perlu saya tanggapi dari Ustadz Wafi ini, bagus, karena terlalu pede gitu kan, menganggap orang lain itu dungu, dalam arti karena beliau tadi itu mengutip beberapa makalah dari para ulama, ya, salah satunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan bahwasanya orang kalau tidak pakar itu ya jangan membahas sesuatu disiplin keilmuan kalau bukan pakarnya. Intinya kan begitu. Jadi secara tidak langsung ya saya pahami bahwasanya Ustadz Wafi ini meragukan tentang keahlian Kiai Imad dan kepakarannya di dalam menyusun tesis ilmiahnya. Itu yang pertama, kesan yang saya dapatkan dari videonya dia. Kemudian ya yang paling berani itu, dia mengatakan bahwasanya tidak ada, setahu dia, tidak ada ulama-ulama an-nasabah yang mengisbat nasabnya Wali Songo. Kecuali dari klan Ba'alawi, begitu kan ya, kata dia itu. Nah kemudian, dia mengatakan, saya sudah mencari-cari, tapi belum menemukan, gitu loh. Kalau memang ada, tolong ditampilkan, gitu loh. Nah, ini yang menurut saya, orang yang menuduh orang lain dungu, tapi sebetulnya tuduhan itu kembali kepada dirinya yang dungu. Kenapa? Mohon maaf ya, Ustadz Wafi ini kan informasinya alumni Sidogiri kan, gitu. Terus sampean itu mau cari kemana? Ulama an-nasabah level internasional, bukan lokal Indonesia, yang mengisbat nasab Wali Songo. Lah sementara guru Anda sendiri, pengasuh pondok pesantren Sidogiri dan keluarganya, itu kan mendapatkan syahadah nasab dari Maroko, Damaskus, Yordania, dan Turki, juga Irak, gitu loh. Makanya kan di video saya yang beberapa hari yang lalu itu saya katakan, tolong disampaikan kepada Ustadz Wafi dan sekaligus Ustadz Idrus Romli, karena keduanya ini kan alumni Sidogiri. Ayo, kalau mau mengetahui ya an-nasabah mana yang pernah mengisbat nasabnya Wali Songo, yang kelasnya internasional loh ya, bukan yang lokal loh Indonesia. Makanya ayo tabayun kepada pengasuh pondok pesantren Sidogiri, di mana Anda itu adalah alumninya, saya yang akan mengantarkan Anda. Gitu loh. Nanti setelah tabayun ke Sidogiri ya, tolong sampaikan kepada Ustadz Romli kapan siap berdebat dengan Kiai Imad dan timnya di pesantren Sidogiri. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena sangat lucu menuduh orang dungu, tapi tuduhan dungu itu kembali kepada dirinya yang dungu. Lah wong gurunya itu syahadah nasabnya diisbat sama tokoh-tokoh an-nasabah internasional, kok masih mau mencari kemana-mana dan menyatakan saya belum pernah menemukan. Lah kamu gimana kamu itu? Tahun berapa guru kamu dapat isbat itu, gitu loh, dari Narkoba Internasional itu, gitu loh. Nah, kemudian begini ya, Ustadz Wafi, saya itu waktu debat Banten, kata dia, saya kan mengajukan pertanyaan, ya, dari mana sanadnya Ali dan Husain? Kalau memang Anda menitik poinkan kepada al-isnadu indi minaddin, kan itu pada intinya ya, gitu loh. Kurang lebihnya begitu yang saya pahami, gitu loh. Nah, jadi jangan hanya Ubaidillah saja. Kalau mau meneliti, ya saudara-saudaranya yang lain seperti Ali dan Husain itu ya, tolong dijawab juga, diteliti, gitu loh. Itu kan yang saya tanyakan. Sampai Gus Aziz Jazuli itu ngak-ngakan. Sebenarnya begini, ya kan, Anda ini mau mencari pembenaran atau mau cari kebenaran? Ya, kalau mau cari kebenaran, fokus kepada titik poin pembahasan yang dipermasalahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu apa? Sanadnya Ubaidillah itu dinisbahkan sebagai putra Ahmad bin Isa, itu dari mana? Karena tidak ada para ahli an-nasabah dalam kitab-kitab nasab itu yang mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa sejak masa hidupnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 terakhir, di mana Habib Ali bin Mubarak Syakran itu menyatakan bahwasanya leluhurnya itu yang bernama Ubaid
itu adalah orang yang sama dengan Abdullah yang disebutkan oleh Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Ya. Nah, jadi itu masalahnya, gitu loh. Loh, tapi kan dia minta sanad. Kalau minta sanad, saya juga mau tanya, Ali dan Husain itu sanadnya dari mana, gitu loh. Begini, Ustaz, ya. Kita tidak ada kepentingan untuk meneliti keabsahan nasabnya Ali dan Husain. Kenapa? Karena keturunannya Ali dan Husain itu, ya, itu kan ada di Timur Tengah, gitu loh. Ya. Nah, sementara keturunan daripada Abdullah atau Ubaidillah yang awalnya Ubed itu, ya, itu kan banyak di Indonesia, gitu loh. Dan sering melakukan keonaran atas nama nasabnya, gitu loh. Sehingga kita bertanya nih, dia mengaku zuriyahnya Nabi Muhammad melalui jalur Ahmad bin Isa yang katanya punya anak Abdullah yang tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama nasabah pada abad-abad yang lalu, ya. Tapi sikap, perilaku dan ucapannya itu jauh api daripada panggangnya, jauh panggang daripada apinya. Itu yang jadi masalah, gitu loh. Jadi jangan melebar kemana-mana, gitu loh. Tapi kalau mau dipaksakan, Anda mau bertanya itu, terus Anda kan mengatakan, ya, untuk menilai bagaimana Kiai Imad itu, cukup membaca bukunya sudah ketahuan bagaimana kapasitasnya Kiai Imad tentang kefahamannya di bidang ilmu nasab, kan begitu ya, kurang lebihnya yang saya tanggapi, gitu loh. Saya tidak yakin Anda itu sudah membaca tuntas kitabnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang membahas tentang batalnya nasab Ba'alawi. Karena di situ Kiai Imad mengatakan sanadnya Ali dan Husain itu, Fakhruddin Ar-Razi itu melakukan korespondensi dengan keluarga daripada Ali dan Husain yang ada di Rai. Gitu loh. Ya, jadi yang terkenal ini kan keluarganya Muhammad, ya toh? Nah, Muhammad itu menurunkan keluarga yang bernama, yang dikenal dengan keluarga Al-Qabiji, gitu loh. Itu yang sekarang, gitu loh. Jadi, Kiai Imad itu jelas dalam bukunya, coba dibaca lagi. Jelas di situ tuh bukunya itu mengatakan bahwasanya Ali dan Husain itu hasil daripada korespondensi dan wawancara dengan keluarga keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi yang tinggal di Rai, gitu loh. Karena Fakhruddin Ar-Razi itu juga tinggal di Rai, gitu loh. Terus kamu mau tanya, buktinya apa? Ini apa? Nah, kalau mau tahu buktinya, itu sekedar informasi pembuka ya. Untuk lebih jelasnya, ayo jawab tantangan kita itu sebagai bentuk tantangan ulang kepada tantangan Anda untuk berdebat dengan Kiai Imad di Sidogiri. Gitu ya. Teman-teman, tolong diviralkan video ini supaya sampai kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.